Assalamualaikum Kang Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di episode sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana madrasah atau pesantren menjadi lumbung teroris. Ternyata memang kalau kita lihat ini hanya sebagian oknum yang memanfaatkan pesantren sebagai pusat kegiatan demikian. Lalu kemudian di Oktober kemarin, tanggal 27 Oktober terjadi perang besar-besaran antara Hamas dengan Israel, dan muncullah ke permukaan bahwa beberapa orang ini memiliki keinginan untuk pergi ke Palestina, ke Gaza, ini untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza untuk mempertahankan dirinya. Ya. Ya, artinya mungkin secara tidak langsung sebagian dari teman kita di sini ingin berjihad ke Palestina. Bagaimana Kang Ilham menanggapi demikian? Ya, yang pertama kita bisa paham gerakan itu berawal dari Islam, karena dalam Islam sendiri Baitul Maqdis atau Palestina itu disebut beberapa kali di dalam Al-Quran. Masjidil Aqsa atau Ardul Muqaddasah itu sudah sangat jelas. Kemudian secara historis juga begitu jelas bagaimana para pejuang Islam dulu sangat ingin memiliki rumah ketiga lah umat Islam ini. Yeah. Sehingga ada ikatan batin antara umat Islam dengan Palestina. Itu yang pertama, sehingga wajar gerakan itu kemudian muncul keinginan untuk membela sama-sama. Itu satu. Yang kedua adalah sejarah Indonesia dalam perintah konstitusi sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, para perancang konstitusi ini sudah sangat jelas bahwa dalam pembukaannya sendiri itu di paragraf pertama bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di paragraf berikutnya harus ada perdamaian, gitu. Sehingga semangat suasana kebatinan para pembentuk undang-undang dasar ini sangat menginginkan supaya tidak ada lagi penjajahan. Nah, kemudian inilah yang kemudian dilaksanakan oleh para founding father sampai hari ini. Bagaimana Ibu Retno dengan semangatnya membela Palestina dalam berbagai upaya diplomasi yang dilakukan, ya kita perlu apresiasi dengan keadaan itu. Nah, sehingga kuat bagi warga Indonesia selain sebagai Muslim terbesar di dunia untuk membela Palestina gitu ya. Yang kedua konstitusi memang kita perintah konstitusi. Jadi bukan dipasang di undang-undang, bahkan dipasangnya di konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah hukum paling dasar, hukum paling tinggi gitu. Dasar. Yang ketiga, kita harus pahami konteks jihad dalam Islam itu bukan hanya soal perang. Tapi jihad itu kan kalau kita lihat secara definisinya adalah sungguh-sungguh. Jadi mengupayakan segala kemampuan yang kita miliki untuk membela agama Allah dalam kapasitas kita. Hari ini kita sebagai kapasitas warga Indonesia, apa yang kita bisa miliki? Kalau konten kreator bikin konten. Kalau Bu Retno itu kan menteri gitu. Iya, karena status beliau sebagai menteri. Presiden pun punya tugas, dia sebagai kepala negara. Tugas diplomasi dan sebagainya. Betul. Kita sebagai warganet gitu ya, kan ada julid fisabilillah. Itu salah satu bentuk jihad yang bisa kita sebut sebagai bentuk. Yang penting sebenarnya julidnya itu tidak membuat kekacauan dalam negeri sebenarnya. Betul. Bukan berarti kan kita bela Palestina kemudian warga sendiri, ya kita bela dua-duanya, apa yang salah gitu. Iya, betul. Sehingga, ya itu jadi ada pembagian yang adil gitu. Baik, jadi terkait dari jihad ke Palestina itu belum dianjurkan ya? Atau tidak dianjurkan? Baik, demikian. Terima kasih Kang Ilham atas jawabannya.